Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Rahim dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membahas mengenai tentang evaluasi pembelajaran. Baik, poin yang kedua membahas mengenai tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, pengertian daripada evaluasi pembelajaran yakni evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna untuk mengetahui evaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, menurut saya, kesimpulan dari pembahasan tadi yakni evaluasi pembelajaran adalah suatu penilaian atau bentuk penilaian atau proses pengukuran hasil suatu pembelajaran dengan melihat apakah tujuan daripada pembelajaran ini sudah benar-benar tercapai. Nah, contohnya setelah guru melakukan evaluasi hasil belajar, ia dapat mengetahui siswa mana yang sudah memahami materi dan siswa mana yang masih membutuhkan bimbingan tambahan. Itulah tadi mengenai tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya poin yang kedua yakni prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, poin yang pertama adalah prinsip validitas, atau validitas berarti ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika alat ukur valid, maka hasilnya benar-benar menggambarkan aspek yang diteliti. Contohnya, tes IPS dikatakan valid jika soalnya benar-benar mengukur pemahaman konsep sosial, bukan kemampuan berhitung atau semacam hafalan sejarah. Nah, poin yang kedua mengenai tentang prinsip reliabilitas, yang dimana reliabilitas berarti konsisten hasil pengukuran. Jika alat ukur digunakan berulang kali dan hasilnya tetap stabil, maka alat ukur itu dikatakan sebagai reliable. Nah, contohnya, jika siswa mengerjakan tes IPS yang sama 2 kali dalam waktu berbeda dan mendapat hasil yang hampir sama, berarti tes tersebut termasuk dalam reliable. Nah, poin yang ketiga mengenai tentang prinsip objektivitas. Nah, di mana objektivitas berarti penilaian yang bebas dari pengaruh subjektif seperti perasaan, prasangka, maupun kedekatan personal. Contohnya, guru menilai esai siswa berdasarkan rubrik penilaian yang jelas, bukan karena suka atau tidak sukanya kepada siswa tersebut. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, baik, slide yang keempat menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran, di mana yang pertama itu adalah evaluasi diagnostik, ya, di mana dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta kesulitan yang mungkin ia hadapi. Nah, contohnya itu tes pra pelajaran sebelum materi baru dimulai, kita memberikan dulu evaluasi diagnostik. Nah, poin yang kedua adalah membahas tentang evaluasi formatif, di mana dilakukan selama proses belajar untuk memantau kemajuan siswa dan memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Contohnya, kuis singkat di tengah pembelajaran. Nah, poin yang keempat adalah evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengetahui hasil akhir atau pencapaian siswa. Contohnya yakni ujian akhir semester. Nah, poin yang keempat adalah evaluasi autentik. Nah, penilaian ini dilakukan untuk kemampuan siswa berdasarkan kegiatan yang mencerminkan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, proyek, kertas portofolio, maupun praktik-praktik untuk turun ke lapangan. Sekian. Nah, kembali lagi kita ke slide 5, yakni kemampuan numerasi dalam menganalisis hasil belajar. Nah, kemampuan numerasi digunakan dalam evaluasi untuk mengelola dan menganalisis data hasil belajar. Guru perlu memahami cara menghitung nilai rata-rata, persentase ketuntasan belajar, distribusi nilai, dan tren peningkatan hasil belajar siswa. Dengan kemampuan numerasi, guru dapat mengambil kesimpulan yang akurat dan berbasis data yang fakta. Nah, contohnya, dari hasil ujian, guru menghitung bahwa rata-rata nilai siswa adalah 78 dengan 85% siswa tuntas. Data ini menunjukkan pembelajaran berjalan cukup efektif, meskipun masih ada sebagian kecil siswa yang memerlukan
kegiatan remedial atau pengulangan materi. Oke, begitu. Nah, selanjutnya yakni contoh penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, hasil evaluasi berperan penting sebagai umpan balik atau feedback untuk memperbaiki pembelajaran. Misalnya, jika dari hasil ulangan diketahui banyak siswa belum memahami konsep tertentu, maka kita sebagai pendidik dapat memberikan, yang pertama adalah mengulang kembali materi dengan metode yang berbeda. Yang kedua adalah menyediakan latihan tambahan seperti remedial dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, baik, adapun poin yang ketujuh atau slide ketujuh yakni pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa teknologi sangat membantu proses evaluasi agar lebih cepat, efisien, dan lebih menarik. Beberapa alat digital yang sering digunakan antara lain adalah saya mengambil tentang Quizzes. Quizzes ini adalah bentuk evaluasi berbasis permainan atau game-based learning yang meningkatkan motivasi siswa. Nah, sekarang ini saya rasa bahwa beberapa dosen sudah menggunakan bentuk evaluasi Quizzes karena mencakup di dalamnya itu tentang kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sekian. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam IPS, salam solidaritas. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.